Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku dan pengasuh pondok pesantren seperti melalui bahan juga. Yang saya hormati Sudi dan pengurus serta Mbak Rifki sebagai menteri peta imajinasi dan teman-teman yang saya sayangi juga saya doakan. Terlupa juga pada keluarga dan teman-teman pondok pesantren Ummul Quran Al-Bukhari berjiwa Kalimantan Timur, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dimakan ridha dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya selama Ulia Amalia Salih Kasabul M Al-Quran Al-Ribah tidak akan mempresentasikan kitab Faraidul Bayyah di bab ke-9. Nah, di sini pertama ada kaidah yang ke-16 yaitu Ar-ridho bisyai'in ridho bima yatawallau minhu. Artinya ridho terhadap sesuatu sama saja dengan ridho yang lebih timbul daripadanya. Contoh seperti orang yang berpuasa tidak dilarang untuk berkumur pada saat siang hari, dan ketika ia kemudian terdapat sebagian air yang keluar maka itu akan batal. Selanjutnya itu ada kaidah ke-17 itu ada aswalu mu'adun fi jawabi. Artinya pertanyaan yang diulang itu berada dalam jawaban. Selanjutnya itu ada kaidah ke-18 itu ada layun sabu ila sakitin qaulun. Artinya orang yang diam itu sama saja dengan orang yang tidak berbicara. Contohnya seperti janda yang sedang kawin kemudian ia berkata kepada wali bahwa ia akan menikahi seorang laki. Tetapi ketika wali menanyakan janda tersebut kemudian dia terdiam, maka tidak lain bahwa belum tentu bahwa jawabannya itu iya. Selanjutnya itu ada 7 masalahnya. Itu yang pertama, diamnya seorang gadis sewaktu yang dikawinkan. Yang kedua, terdakwa harus bersumpah. Yang baru orang kafir yang sedang mengaku pertikaian janji kepada kita, kemudian mereka satu orang aja mengingkarinya, maka dianggap semuanya telah mengingkarinya. Selanjutnya itu pemilik atau majikan orang budak yang merusak hak orang lain. Selanjutnya itu orang yang sedang ihram kemudian ketika itu ia diam maka ia disunahkan diwajibkan membayar fidyah. Selanjutnya itu orang yang menjual budak kemudian budak itu diam, itu bisa jadi dikarenakan bahwa jawabannya itu seorang budak yang terdiam yang tidak menjawab dan hanya ikut-ikut saja itu artinya bahwa ia itu adalah budak dari majikan tersebut. Selanjutnya itu orang yang sedang baca kitab di depan gurunya kemudian dia diam, berarti itu sesuai dengan bacaannya. Ya. Selanjutnya yang terakhir itu ada kaidah ke-19 itu ada maka aksaru fi'lan kana aksaru fadla. Pasalnya banyak kerjaan sama dengan banyak pahala. Oke, sekian dari saya. Karena tadinya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.